warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat, ura. Bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah beda antara syariat dan syariat agama. Sama-sama syariat, tapi ini sangat jauh berbeda. Dan kalau di sini nggak clear, maka ke belakangnya nanti akan semakin rancu dan makin ngawur. Nah, patokan agama itu selalu kepada ujung daripada Rasul itu sendiri. Nah, kalau Islam berpatokan kepada Rasul Muhammad, kalau Nasrani berpatokan kepada Rasul Isa dan sebagainya. Karena pada Rasul itu ada uswatun hasanah. Nah, tapi ada perbedaan yang signifikan yang ini membuat kita campur aduk, acak aduk dan sebagainya. Ini membuat agama menjadi tidak kita kenali dari bentuk dasarnya lagi. Orang mengagungkan agama Islam, orang mengagungkan agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya, biasanya dengan mengagungkan sosok figur Rasulnya. Padahal sering kami sampaikan, pada Rasul-Rasul itu ada hubungan linier, kesamaan. Tuhannya sama, metodologinya sama, gurunya sama, prosesnya pun sama. Maka nggak mungkin satu agama menyalahkan agama yang lain. Seperti halnya nggak mungkin Allah menyalahkan agama yang dari Allah sendiri. Nah, contohnya begini. Orang Islam menyalah-nyalahkan, menjelekkan agama lain. Loh, sementara agama lain tuh turun dari mana? Ya sama-sama dari Tuhan yang sama loh. Maka yang dikutuk Allah itu bukan agamanya, tapi karena penyimpangan daripada agamanya itu sendiri. Lah kalau dulunya Allah mengirimkan utusan seorang Musa, kemudian seorang Nabi Isa, masa kemudian masing-masing Rasul, masing-masing Nabi itu bentrok? Ada cerita nggak? Nggak ada. Bahkan rukun iman wajib mengimani kitab-kitab dahulu dan Rasul-Rasul dahulu. Loh, wajib kok ya. Lah tapi kenapa kok ditentukan Rasul di zamanmu itu? Karena agama sebelumnya itu telah luntur atau rusak. Nah, lunturnya agama, yang awalnya agama itu adalah makrifat, kemudian setelah kehilangan sosok figur jasmania sang guru rohani atau rasulnya, maka lambat laun agama itu luntur, memudar dari yang awalnya makrifat menjadi syariat. Bahkan ketika agama itu diidentikan dengan syariat, maka agama menjadi banyak. Karena apa? Syariatnya beda-beda, namanya beda-beda. Lo agama sendiri lo makrifat. Makrifat itu nggak ada namanya. Makrifat itu sampai ke gelombang mutlak. Masa mutlak pakai identitas? Masa mutlak pakai nama, pakai ukuran?
Yang mutlak itu unlimited, undefinisi, undeskripsi. Kalau masih limited, masih definisi, masih deskripsi, itu bukan mutlak namanya. Nah, ada perbedaan yang sangat mendasar antara agama yang makrifat dan agama yang sebatas syariat. Agama makrifat itu agama samawi atau agama yang turun dari langit, yang selalu lewat metodologi. Yang metodologinya itu selalu lewat rasulun min anfusikum, di zamanmu masing-masing. Tapi kalau agama syariat itu agama ardi, agama yang hanya sebatas keyakinanmu, kepercayaanmu dengan olah akalmu yang relatif. Kalau agama samawi tadi itu agama yang lewat proses roh dari guru roh atau guru rohani, lewat metodologi. Semua seperti itu. Nah, lihat ya, agama samawi dari dulu sampai sekarang itu selalu lewat baiat, selalu lewat teknik meditasi, semedi atau zikrullah. 3, selalu lewat suluk atau tapa brata. 4, selalu lewat bakti, mengemban visi misi ketuhanan. Nah, inilah metodologi agama menuju makrifat. Tapi kalau agama ardi, agama akal, ini nggak dipakai, nggak pakai ini-inian. Mulai Nabi Musa ya ada baiat, Guru Krishna, Guru Buddha, Guru Isa, Guru Rasul Muhammad, semuanya ada baiatnya. Lah sekarang agama ini pun telah luntur, nggak mengakui lagi adanya baiat. Maka ini jelas bukan praktek agama samawi. Ini hanya olah syariat, yang syariat itu produk akalmu sendiri. Makanya judul yang kita angkatkan ini adalah beda antara syariat dan syariat agama. Sering kami sampaikan, agama itu makrifat, maka syariat agama adalah syariat yang buah daripada makrifat. Kalau syariat saja itu syariat akal. Lihat sini ya, tangan saya ya. Ini syariat. Ya, ini syariat. Ini syariat agama. Sama-sama syariat, tapi perhatikan bedanya. Apakah ada cerita seorang Krishna, seorang Buddha, seorang Isa, seorang Musa, seorang Nabi Muhammad, masa prosesnya menuju makrifat, apakah orang-orang ini bersyariat? Bersyariatnya iya, tapi bukan syariat agama. Loh. Pelan-pelan ya, ini tipis ya. Ini betul-betul kita nalar tinggi ya. Apakah ya logika ya? Figurmu siapa? Rasul Isa. Figurmu siapa? Rasul Musa. Lah kamu figurmu siapa? Rasul Muhammad. Saya tanya, apakah figurmu itu semua prosesnya lewat syariat agama dulunya? Tidak. Zaman Nabi Muhammad muda, agama terakhir adalah agama Nasrani, betul? Lah apakah ada cerita Nabi Muhammad yang muda-muda itu, waktu muda itu beragama Nasrani? Loh. Seorang Nabi Muhammad pun tidak beragama seperti itu, loh. Betul ya? Itu Nabi Muhammad. Lah Nabi Isa zaman agama terakhir adalah agama Yahudi. Apakah ada cerita Nabi Isa beragama Yahudi waktu mudanya? Demikian juga Nabi Musa. Apakah ada cerita Nabi Musa waktu muda beragama Majusi? Loh. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ternyata tidak ada yang beragama syariat. Tuh.
Gak percaya dengan itu. Apakah ada cerita Nabi Muhammad belajar kepada Rabi Yahudi dan pendeta Nasrani? Tidak. Apakah ada cerita Nabi Isa belajar agama kepada Rabi Yahudi? Juga tidak. Apakah ada cerita Nabi Muhammad belajar kitab Taurat, Injil dan Zabur? Tidak. Apakah ada cerita Nabi Isa belajar kitab Taurat dan Zabur? Tidak. Loh, nyatanya semua rasul itu loh tidak ada yang bersyariat agama awal-awalnya. Loh, beda toh? Tapi mereka tetap bersyariat. Tapi bukan syariat yang itu. Syariatnya seorang Muhammad bin Abdullah adalah diantaranya jujur, pekerja keras, amanah, bisa dipercaya, rendah hati, suka menolong. Iya apa enggak? Sholat, oh belum ada. Agama, oh enggak. Beliau waktu mudanya enggak ada cerita beragama Nasrani atau Yahudi, enggak ada. Belajar kitab Yahudi, kitab Nasrani enggak ada. Kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani enggak ada. Syariat agama itu belum ada. Nah, syariat yang di sini itu adalah undang-undang di badan jasmanimu, badan kasarmu dengan akalmu dan panca indramu. Hubungannya engkau dengan badan kasarmu, kau dengan orang lain sekitarmu, kau dengan lingkungan di tempatmu berada, dan dengan alam semesta. Itu loh syariat. Kalau lapar, makan. Lah biar makan, belilah makanan. Biar bisa beli makan, ya carilah uang. Biar dapat uang, bekerjalah. Biar bisa bekerja, kamu harus tunduk dan sesuai dengan aturan pekerjaan di tempatmu bekerja. Terus itu, lah syariat agama belum ada. Ya, ada orang cerita, katanya Nabi Muhammad waktu itu proses itu beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Itu bohong. Kalau sholat kakinya bengkak, kalau sholatnya seperti sholat syariat itu, takbir sampai salamnya sholat dinamis, kira-kira bisa nggak kakinya bengkak? Nggak bisa. Tapi bagaimana jika sholatnya ternyata dalam keadaan diam duduk yang lama? Tentu darahnya nggak ngalir dong. Itu adalah duduk diam berzikir atau semedi atau meditasi. Sholat ini belum ada, belum mi'raj saja belum. Nah, ini yang syariat ini itu masih undang-undang engkau dengan badan kasarmu, dengan alat kesadaran namanya akal, dan pembaca gelombang namanya pembaca virtual namanya panca indera. Belum ada syahadat, belum ada sholat, puasa, haji, belum ada. Kitab belum ada. Kalau ada, lihat ya, seorang Muhammad kecil zaman itu agamanya adalah agama Nasrani, betul ya? Lah apakah ada cerita Nabi Muhammad waktu kecil itu beragama Nasrani? Loh, Nabi Muhammad lu nggak beragama, betul nggak? Loh, kamu kok ngekei harus beragama ini, beragama itu, harus ini, harus itu. Itu nanti yang syariat agama itu buah ketika telah melewati makom makrifat, baru ada syariat agama. Makanya syariat agama itu buah daripada makrifat. Lah sekarang kan enggak, makrifatnya gak ngerti, tapi konyol-konyolan langsung dengan gaya syariat agama. Itu akalmu loh. Makanya banyak orang beragama tapi nggak kenal Tuhan. Yang nyuruh sholat itu siapa? Saya takoni, Hei, yang nyuruh sholat itu siapa? Lah kamu syahadat, apakah ada yang kau saksikan dalam syahadatmu? Loh, nggak ngerti toh?
Ya, kalau kamu sholat, apakah bisa praktek ini wajah tu wajia? Gak ngerti toh? Lah kalau Tuhan aja belum ngerti, loh apanya yang mau kau sembah itu apanya? Gak ngerti. Paling hanya menyembah nama ALLAH. Waduh. Ini syariat, ini adalah agama ardi. Agama bikinan akalmu, asal kau yakin, asal kau percaya, jadilah keyakinan dan kepercayaan. Mirip-mirip sama ini, tapi ini berbeda prosesnya. Ini lewat roh, lah ini akal. Roh ini pun sampai lewat dibersihkan dahulu, kemudian sampai dia naik mi'raj, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian dia mulai beragama. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Lah ini apa? Iki dudu agama syariat iku. Yang nyuruh kamu syahadat itu siapa? Yang nyuruh kamu sholat ya siapa? Kalau kamu asal sholat, asal syahadat, tapi nggak tahu syarat rukun dan caranya, sholatmu hanya dapat neraka. Jadi beda ya, antara syariat dan syariat agama itu beda. Tapi kita kan sudah kadang salah kaprah. Dari kecil kita dicekoi harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Sudah kadang rusak semua. Makanya orang malah nggak tahu mana yang beneran agama itu mana, nggak ada yang tahu. Sering Mr. TM sampaikan, agama itu makrifat. Lah makrifat itu mesti lewat metodologi. Metodologi agama. Lah metodologi agama itu mesti lewat utusan atau rasul min anfusikum, baru sah agamamu. Syahadatmu ada yang kau saksikan, Allah kau saksikan, Rasulullah ya kau saksikan. Maka selanjutnya kau bisa praktek ini wajah tu wajhiyah. Nah sekarang kan Rasulullah nggak ada yang mengakui bahwa Rasulullah itu ada di zaman ini, nggak ada yang ngakui. Padahal ayatnya ada rasul min anfusikum. Bahkan semua pemeluk agama itu terkotak-kotak benar dengan keyakinannya sendiri. Islam, oh agama paling benar, lainnya salah. Demikian juga Kristen, demikian juga Buddha, Hindu dan sebagainya. Loh maksud agama kayak ngono? Loh rahmatan lil alamin mulu mana? Ilmiahnya mana? Amaliyahnya mana? Oh kamu cuma dapat cerita, dongeng loh, dogma. Kamu nggak pernah bisa membuktikan mi'raj, nggak pernah membuktikan masuk ke dimensi akhirat, nggak pernah bisa ketemu siratal mustaqim dan sebagainya. Nggak tahu wujudnya Allah, nggak tahu wujudnya Rasulullah zaman ini. Tapi kan kamu hanya percaya tok. Jadi demikian ya, syariat itu undang-undang, aturan, kaidah, norma, hukum yang berhubungan dengan badan kasarmu. Sholat belum ada. Siapa yang nyuruh kamu sholat itu siapa? Karena syarat untuk beribadah ternyata bagi yang beriman loh. Lah iman aja belum tahu kok. Iman itu bukan percaya loh ya, bukan pula yakin loh. Iman itu kelihatan di Asy-Syura 52. Kau masih dibaiat, itu loh, baru ditanamkan nur kitab dan nur iman. Barulah kau melewati proses itu, barulah kau dianggap orang beriman. Lah baiat aja belum kok tiba-tiba kamu ngeyel ngotot mengaku iman, mengaku Islam belum. Islam apanya kamu itu? Iman apanya? Dari rukun Islam baru syahadat kamu sudah gugur ya gak? Baru rukun iman, baru di awal aja kamu sudah gugur. Jauh ya, jauh.
Jadi ini masih produk akalmu. Akalmu itu loh baru, relatif. Mana bisa sampai kepada Allah yang maha mutlak kalau nggak lewat Rasul min anfusikum, yang dibaliknya ada wasilah, dan wasilah itu gelombang yang menghubungkanmu dari dimensimu sampai dimensi Allahu Subhanahu wa taala. Jelas ya? Saya ulangi lagi ya. Ternyata kalau kamu kan dikit-dikit meniru Rasulullah ya. Lah Rasulullah sendiri loh, Rasulullah Muhammad itu tidak bersyariat agama loh bro, waktu awal-awalnya. Rasulullah Isa juga nggak bersyariat agama loh bro. Rasulullah Musa juga nggak bersyariat agama. Cek ya sekali lagi ya. Apakah ada cerita seorang Muhammad bin Abdullah yang zaman itu agama terakhirnya adalah agama Nasrani? Apakah dia pemeluk agama Nasrani? Tidak. Loh dia loh, beliau nggak beragama, zero. Nah kamu kan ngomongin yang agama-agama merek itu, nggak cocok sama prosesnya seorang Muhammad bin Abdullah. Apakah ada cerita beliau sibuk belajar moco kitab orang-orang Yahudi? Tidak. Moco kitab orang Nasrani? Tidak. Enggak. Belajar kepada Rabi Yahudi? Tidak. Rabi pendeta Nasrani? Tidak. Enggak kok. Ah kau ini. Begitu beliau makrifat, barulah mendapatkan syariat agama. Lah kamu menirunya adalah kepada Muhammad setelah beliau diangkat jadi nabi dan setelah makrifat. Lah prosesnya lo gak kamu tiru, ya apa gak lo? Lo yang penting prosesnya apa? Yang penting penampakannya. Prosesnya lo bro. Kalau sekedar penampakannya, kamu sama seperti karnaval. Mau 17-an ini mau musim karnaval, betul gak? Kamu kan meniru saja tuh, meniru penampilannya saja. Kau tiru-tirulah sebisamu. Yang pakai jenggotnya, yang pakai surbannya, yang pakai apa? Jubahnya. Aduh. Yang penting itu prosesnya ya. Kalau kamu mau memakan nangka yang sama, carilah bibit yang sama. Ditanamlah bibit nangka itu, dipupuk, dipelihara, disiram, baru nanti berbuah nangka yang sama. Lah kalau kamu tiru nangkanya, paling kau foto, ya enggak? Paling kau lukis, paling kau buat patungnya apa? Nangka dari tanah liat dan sebagainya. Itu tetap imitasi. Kalau kau meniru seorang Muhammad bin Abdullah setelah beliau makrifat, berarti kau cuman imitasi. Mestinya, benar gak? Kau harus temukan guru yang sama dengan gurunya Muhammad bin Abdullah. Betul? Prosesnya sama dan prosesnya Muhammad bin Abdullah. Kemudian metodologi yang sama dengan metodologinya Muhammad bin Abdullah loh. Dari dulu loh. Silakan cek zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman seluruh nabi-nabi. Apakah betul ada baiatnya? Apakah betul ada semedi atau meditasi atau zikir? Apakah betul ada suluk atau tapa beratannya? Loh yang penting itu ininya bro. Betul? Yang penting itu metodologi agamanya itu. Kau kalau meniru Nabi Muhammad ya cuman imitasi lah. Ya sampai elek pun ya kamu nggak ngerti agama, ngertinya cuman pakai akalmu, gak nyambung. Makanya akhirnya masing-masing orang terdogma bahwa agamanya paling benar. Islam paling benar kata mereka. Kristen sama, ya kan? Hindu sama, Buddha sama. Akhirnya apa? Kau saling menyalahkan. Lu Tuhanmu Tuhan yang sama, hanya lewat berbeda-beda fase aja kok kebingungan.
Kalau kau lewat proses yang sama metodologi tadi, kau lewat baiat, teknik semedi, teknik suluk atau tawabrata dan mengemban visi ketuhanan, kamu akan ngeleng dengan Rasul, semuanya itu sama. Goblok. Nabi Muhammad gak pernah bentrok sampai Nabi Isa, betul? Nabi Muhammad mengakui Nabi Isa, demikian juga Nabi Musa, demikian jadi Nabi Musa ke Nabi Isa, Nabi Muhammad. Loh, semuanya saling mengakui, karena apa? Lewat metodologi yang sama. Lah bodohnya umat sekarang ini apa? Gak ngerti baiat, bro. Dianggap itu bid'ah. Goblok. Katanya itu kan ada di zaman Nabi Muhammad. Bahkan wasilah nggak diakui. Nah, Nabi Adam taubat, ya apa lo? Kamu kan tahu ceritanya. Lewat apa? Lewat tawasul kepada Rasulullah Muhammad. Ditakoni iki kiase gaya ngono, gaya lo kan. Loh, kon kok ngerti? Dam, kamu kok tahu? Orangnya belum ada kok, belum tak ciptain kok. Belum nongol. Aku lihat di ars itu, ya Allah. Gak sembarangan itu, ada namanya itu bersanding dengan namamu. Itu berarti pok itu. Oh, kon ya pinter juga Edam. Ngono. Lah iku lho wasilah. Lah kon kok gak ngakoni wasilah. Bahkan iki dianggap ilmu sing zaman sakwise Nabi Muhammad. Goblok. Tapi tahu kan cerita itu, ya? Nabi Adam taubatnya memakai wasilah, menyambungkan dengan gelombangnya Rasulullah Muhammad, padahal menungsone lho durung ono. Karena Rasulullah yang itu bukan manusia. Nah, kalau kamu mengira Rasulullahnya manusia, wah, buyar. Kalau kau mengira kamu tuh yang ini, yang jasmani itu ya buyar, ya sampai dengken nih, karena ngerti, karena nyambung sama omongan Mr. TM. Kau menghadap sana dengan bahasa yang lain, saya menghadap situ dengan bahasa yang lain, gak nyambung. Standar kita lo beda. Bagiku ini bukan manusia, ini baru jasmaninya. Sedangkan roh sendiri tak berjenis kelamin, tak tidur, tak makan, dan tak mati. Roh membawa sifat kodim. Loh, kamu mana ngerti? Makanya syahadatmu, agamamu hanya sebatas agama akalmu. Lah kon bahas yang agama roh ya gak nyambung loh. Paling kau tuduh aku ini kafir, ya apa gak? Agamaku gak penting, jeneng gak penting. Sing penting adalah lewat metodologi yang waris daripada Rasulullah Muhammad. Wes ma'rifatnya ketemu. Lah kalau belum ma'rifatnya, belum ngaku Islam, ngaku Kristen, ngaku Hindu, Buddha, ngerti apa niku? Lah kon usus baiat, ngerti baiat? Gak ngerti. Ngerti teknik zikir? Gak ngerti. Ngerti suluk kon? Gak ngerti. Delan ya suluk. Nabi Musa di Bukit Tursina, ya Pak? Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Isa pun dalam catatan sejarah ada jarak beberapa tahun tuh beliau hilang, tidak ada kabar itu. Nabi Ibrahim di dalam api, Nabi Nuh di perahu, Nabi Yunus di perut ikan. Lho kon ngerti ta suluk iku? Lho ngono kok ngaku-ngaku beragama. Lah nek gak lewat metodologi ini lho mau gimana coba? Agamanya ini tok. Yalah. Tidur ngorok lho kamu sudah hilang agama, betul gak? Kau Islam apa Kristen? Karena bedanya pada kafir. Didelok wong Kristen kafir, didelok wong Islam kafir. Buak lho. Nah, jadi beda ya antara syariat dan syariat agama. Ini buah daripada makrifat. Ini produk akalmu, asal cocok membaca kitab suci. Cocok dengan akalmu, kau arti-artikan, kau cocok-cocokkan, oh gaduk, tapi gaduknya dengan lewat akalmu. Sing mau gaduk lho mutlak tak terhingga. Nah, kamu kan relatif.
Seumpama ini relatif akalmu itu anggap aja 100% ya. Sementara yang kau baca itu unlimited persen. Berarti apa? Kamu tuh hanya bisa menyerap ayat-ayat Allah sebatas akalmu yang 100%. Liane bawa garang ngerti kon. Matematika ya bukai. Wadahmu sak mene iki lho, sak gelas. Kemudian mau membaca firman Tuhan yang mutlak tak terhingga. Sak akeh-akeh banyu iki lho. Mau wadahi cuma dapatnya seberapa? Ya sak gelas iki lho, blok goblok. Ya pegang lho. Wadahmu sak mene ya olehmu sak mene. Kalau kamu membaca firman Allah mushaf, yang Quran itu bukan di situ, nanti di baliknya mushaf itu. Makanya Al-Waqiah 79 gak mungkin kau bisa nyentuh apalagi baca. Takaranmu cuma segini loh, blok. Kamu gak mungkin bisa membaca firman kecuali ada teknik khusus dan ada alat yang ditanamkan dalam dirimu, yaitu unsur Allah sendiri. Yang bisa membaca firman ya Allah sendiri. Maka mutlak harus ketemu dengan orang yang membawa wasilah atau membawa nur Allah, yang itu dalam proses baiatnya kau akan ditanamkan unsur Allah masuk ke dalam dirimu. Rupanya kias berupa nur kitab dan nur iman. Baca di As-Surah 52. Kalau kau hanya beragama lewat akalmu saja, itu agama imitasi. Islamnya Islam imitasi. Kristennya Kristen imitasi. Kalau kau nggak lewat Roh Kudus, hei orang Kristen, tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku, kata Nabi Isa. Loh, ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan anggur ini adalah darahku, roti ini adalah dagingku. Apa ini roti? Roti beneran. Ayo makan kita sama-sama. Menyatukan, menyamakan frekuensi dan gelombang antara kau murid dengan gurumu. Ini wajah tu wajhiyah loh, sama. Kuhadapkan wajahku pada wajah yang menciptakan langit dan bumi, sama. Lah kamu nggak ketemu Rasul min anfusikum, sama seperti juga kepada Buddha, kepada Atman Hindu dan sebagainya, guru sejati di agama Kapitayan. Kalau kamu nggak ketemu guru itu, bawa gak kena digawe akhir. Islamu Islam akhir. Islam sebatas jasmanimu, tapi begitu mati kafir kan ternyata. Belum kenal Allah, belum kenal guru rohaninya. Demikian juga Kristenmu masih Kristen kafir, Buddhamu Buddha kafir dan sebagainya. Lihat ya, betul apa enggak bahwa seluruh agama selalu lewat metodologi. Di antara adalah baiat, teknik semedi atau meditasi atau teknik dzikrullah, kemudian teknik suluk atau tawa berata, dan mengemban visi misi ketuhanan. Tidak lewat itu namanya bukan agama. Karena kau nggak akan ketemu yang ilmiah, kamu nggak akan ketemu yang dari jalur guru rohani yang rasulum min anfusikum. Demikian guys, ngeri-ngeri sedap. Ternyata kenyataannya dalam prosesnya seluruh rasul pun tidak ada yang beragama syariat. Setelah makrifat baru muncul syariat agama. Nabi Muhammad tidak beragama Nasrani atau Yahudi, Nabi Isa tidak beragama Yahudi, demikian juga Nabi Musa tidak beragama Majusi. Lah kon kok ngekei lho dengan syariat agama sing kowe lho ora ngerti. Lah sing cerita gak ngerti kok cerita nang arep wong akeh. Itulah yang kata Nabi, sesat dan menyesatkan. Logik nalar tinggi.
Demikian. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi waridhoka marlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.